record lu kemarin. Iya, yang record gua aja nggak apa-apa. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Apakah semuanya baik? Alhamdulillah Pak. sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga selalu semangat dalam melakukan pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini. Bagaimanapun hampir 2 tahun ya kita bertemu melalui online, melalui Zoom seperti ini gitu ya, dikarenakan pandemi gitu. Tapi itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. Kita harus tetap semangat, harus tetap giat belajar gitu ya dalam melaksanakan pembelajaran khususnya pembelajaran bahasa Indonesia ini. Mungkin sebelum Bapak masuk ya, Bapak mulai pembelajaran, mungkin Mas Ari sebagai ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baik, Pak. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Sebelum itu Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Di antara kalian apakah semuanya masuk atau ada yang tidak masuk? Kita cek dulu. Yang pertama Mas Fuad Arsyad hadir. Hadir, Pak. Hadir, baik. Lalu Mbak Maisaroh, apakah hadir? Hadir, Pak. Hadir. Tadi Ashari ada ya, Ashari. Hadir, Lalu Pak. Mbak Jeng Sarah, Hadir, apakah Pak. hadir? Baik, berarti semuanya hadir ya. Kemarin Bapak pada minggu yang lalu dapat surat nih dari Mas Ari yang katanya sakit. Kemarin sakit apa, Mas? Kurang enak badan, Pak. Habis vaksin saya kemarin. Jadi, oh iya. Bagus ya, sudah vaksin. Tapi sekarang sudah enakan ya, Mas ya? Sudah alhamdulillah, baik. Pak. Sudah baik. Cuman masih pegel aja dikit, Pak. Oh iya. Ya mungkin itu salah satu efek dari vaksin ya. Bagaimanapun kita berada di masa pandemi seperti ini ya, jadi mengharuskan kita untuk vaksin gitu ya, apalagi untuk kalian yang masih SMP, pastikan imun kalian belum terlalu kuat ya. Untuk itu jaga selalu kesehatan, jaga selalu kebersihan, dan jangan lupa cuci tangan setiap keluar dari rumah ya. Mungkin langsung saja kita. Oh iya, Bapak mau mengingatkan terlebih dahulu ya. Mau mengetes kalian nih, apakah masih ingat atau tidak nih mengenai pembelajaran yang minggu lalu kita pelajari ya. Mungkin di sini ada yang tahu, ada yang ingat kita belajar soal apa minggu lalu? Muka-mukanya sih sepertinya pada lupa ya. Baik. Nggak apa-apa, nggak lupa juga. Namanya juga kan manusia ya, pasti ya pernah lupa gitu. Nah, minggu lalu kita mempelajari mengenai pengertian dan juga ciri-ciri umum dari teks eksposisi. Nah, Bapak mau ngebahas sedikit nih, mungkin di antara kalian ada yang masih ingat apa sih pengertian dari teks eksposisi itu? Mungkin ada yang tahu. Izin menjawab, Pak. Izin mencoba jawab. Ya, baik. Mas Ari, silakan. Menurut saya dan sepengingatan saya, teks eksposisi adalah teks yang ditulis berdasarkan peristiwa yang sedang terjadi, Pak. Ya, betul ya Mas, tapi memang masih kurang gitu. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan atau tidak? Jika tidak, mungkin kita akan bahas sedikit. Jadi betul apa yang telah Mas Ari katakan tadi ya, tapi memang sedikit
kurang lengkap ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi teks eksposisi sebenarnya adalah jenis teks non-fiksi yang berisi tentang penjelasan dari suatu informasi atau pengetahuan. Nah, jadi teks eksposisi ini ditulis berdasarkan data yang diperoleh berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi. Jadi selain itu, teks ini juga menyajikan informasi dengan padat, jelas, singkat, dan tentunya akurat. Jadi informasi yang disajikan juga harus sesuai dengan 5W 1H. Apa saja? Yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan hingga bagaimana. Nah, itu dia sedikit ulasan ya mengenai pengertian teks eksposisi. Nah, kemarin juga kita membahas mengenai ciri-ciri umumnya. Nah, di sini ada yang tahu tidak ya ciri-ciri umum dari teks eksposisi itu apa aja ya? Mungkin ada yang ingat kemarin? Saya mencoba, Pak. Ya, baik Mas Fuad, silakan Mas Fuad. Untuk ciri-ciri dari teks eksposisi itu yang pertama itu ada singkat, terus padat, terus yang terakhir itu kalau nggak salah persuasif, Pak. Ya, betul, betul. Apa yang disampaikan oleh Mas Fuad. Terima kasih Mas Fuad jawabannya. Itu sudah baik, tapi memang ada beberapa yang kurang ya. Jadi ciri-ciri teks eksposisi itu diantaranya yang seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Fuad. Jadi ada singkat, padat, persuasif atau bersifat mengajak, lalu juga menggunakan bahasa baku, lugas, serta objektif dan juga netral. Nah, itu dia kemarin pembelajaran kita ya di minggu lalu. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari mengenai apa. Sebentar, Bapak mau share screen dulu. Ya, sedikit ada kendala ya sebentar. Ini share screen-nya masih belum bisa. Apakah terlihat? Sudah, Pak. Kita akan membahas mengenai kompetensi dasar 3.6 dan juga 4.6, di mana KD tersebut itu berfokus pada materi yaitu mengenai struktur teks eksposisi. Nah, jadi kita akan mengulas ya apa saja struktur teks eksposisi tersebut, lalu juga kita akan mencoba menelaah atau mengidentifikasi struktur-struktur tersebut di dalam teks eksposisi yang nanti akan Bapak perlihatkan pada kalian ya. Jadi, nah di sini terdapat ada tiga struktur pembangun di dalam teks eksposisi ini. Yang pertama yaitu ada tesis atau pernyataan umum, lalu ada juga argumentasi, dan ada juga penegasan ulang. Nah, pada bagian tesis atau pernyataan umum ini, coba tolong pada Mas Ari untuk dibacakan yang keras ya Mas, agar terdengar oleh siswa yang lain. Baik, Pak. Tesis atau pernyataan umum. Tesis atau pernyataan umum merupakan bagian yang berisi pandangan atau pendapat penulis mengenai suatu topik permasalahan. Bagian ini juga berisi gagasan, ide, opini, anggapan, argumentasi yang dijelaskan oleh penulis terhadap suatu peristiwa. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena dengan teks yang digunakan penulis itu ingin mengemukakan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau pada posisi yang berseberangan dengannya. Baik, terima kasih Mas Ari atas bantuannya. Jadi seperti itu ya, benar apa yang telah dibacakan oleh Mas Ari tadi, bahwa tesis atau pernyataan umum ini merupakan bagian yang berisi mengenai pendapat ataupun pandangan
dari seorang penulis mengenai suatu fenomena atau peristiwa atau topik permasalahan. Nah, pada bagian ini juga si penulis tersebut memberikan gagasan, ide, anggapan, argumentasi, serta opini mengenai suatu topik permasalahan yang ia angkat. Nah, jadi misal kita akan menulis teks eksposisi. Jadi misalnya tesis yang kita akan buat itu mengenai banjir. Nah, di situ kita harus menuangkan setiap gagasan, ide, ataupun opini kita mengenai banjir. Atau mungkin kalau peristiwa yang lain, fenomena yang lain itu seperti mungkin yang baru-baru ini viral tuh peperangan antara Rusia maupun Ukraina. Nah, kita di situ bisa memberikan opini, gagasan, ide, maupun argumentasi di dalam tesis ini gitu mengenai peristiwa atau fenomena yang kita angkat seperti itu. Nah, pada bagian ini juga berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena dengan teks yang digunakan penulis itu dapat mengungkapkan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau pada posisi yang berseberangan dengannya. Nah, jadi dalam teks eksposisi ini kalian ataupun saya atau siapapun sebagai pembaca berhak untuk pro ataupun kontra terhadap tulisan maupun tesis yang dibangun oleh si penulis tersebut. Misal mengenai tadi topik pembahasan mengenai banjir ataupun mengenai perang, itu kita boleh setuju maupun tidak setuju. Nah, dari sini juga kita bisa belajar bahwa pentingnya menerima atau menghargai atau menghormati pendapat yang berbeda. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai argumentasi. Tadi sudah pernyataan umum ya, ataupun tesis. Nah, sekarang ini argumentasi. Apakah saya kecepatan atau tidak ya ini ngajarnya? Karena Tidak, Pak. dapat dipahami ya bagian tesis atau pernyataan umum ini? Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya kita mengenai argumentasi. Nah, untuk Bajeng, apakah ada di sana Bajeng? Mungkin bisa bantu saya untuk membacakan bagian argumentasi ini. Baik, Pak. Izin membacakan bagian dari argumentasi ya. Argumentasi ini berisi tentang pendukung tesis yang berupa bukti yang dicantumkan oleh penulis. Nah, di sini dalam menulis argumen, teks tidak hanya terdiri dari satu paragraf saja. Argumentasi bertujuan untuk memperkuat tulisan sehingga membutuhkan data hasil temuan fakta-fakta dan pernyataan para ahli. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ajeng atas bantuannya. Nah, jadi argumentasi ini berisi mengenai paragraf yang mendukung ataupun suatu penegasan terhadap tesis yang telah dibuat tadi. Jadi mungkin mudahnya seperti ini. Kalau kita mau beropini, kita juga harus mempunyai data, mempunyai fakta gitu ya sebagai bukti nantinya. Misal saya memberikan contoh ini contoh gampangnya saja ya. Misalnya Ari menuduh Fuad menyontek. Misal Ari bilang saya, Pak, Fuad nyontek gitu misal. Tapi begitu saya tanya, apa buktinya? Dan Ari nggak punya buktinya. Saya nggak ada, Pak. Saya cuma ngelihat dia nyontek. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Jadi, sebuah argumentasi atau sebuah opini itu harus didukung berdasarkan fakta ataupun data yang ada seperti itu. Jadi, kita tidak bisa asal melempar opini saja gitu. Karena kalau begitu kan jatuhnya nanti fitnah atau penuduhan seperti itu. Nah, dalam menulis argumen ini, teks tidak hanya terdiri dari satu paragraf. Jadi, bagian argumentasi tidak hanya terdiri dari satu paragraf saja. Jadi bisa 2, 3, 4, 5, bahkan mungkin lebih banyak dari itu bisa dilakukan. Karena itu disesuaikan dengan tesis ataupun pernyataan umum yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, argumentasi ini juga bertujuan untuk memperkuat tulisan sehingga membutuhkan data hasil temuan fakta-fakta dan pernyataan para ahli. Seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa setiap pernyataan atau gagasan ataupun opini yang kita lempar atau yang kita tulis tadi di bagian tesis maupun pernyataan umum itu harus didasari fakta, berlandaskan fakta, berlandaskan data-data gitu yang valid untuk mendukung
untuk mendukung argumentasi ini seperti itu. Mungkin cukup pada bagian argumentasi ini ya. Sebelumnya maaf ada tambahan sedikit. Jadi pada bagian argumentasi ini berupa isi paragraf yang berisi alasan ataupun dukungan pernyataan. Nah, pada bagian ini juga berisi data dan fakta. Jadi panjang dan pendeknya bagian argumentasi ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam tesis ataupun pernyataan umum, yang kemudian disebutkan ulang dan dijabarkan sebagai argumen dalam paragraf-paragraf. Jadi mungkin seperti itu pada bagian argumentasi ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin Bapak ngejelasinnya terlalu cepat atau bagaimana? Aman, Pak. Cukup ya? Baik, jika cukup. Nah, selanjutnya ini ada ciri-ciri argumentasi. Jadi, terdapat 4 ciri di dalam argumentasi itu. Yang pertama ini berisi gagasan. Nah, setiap argumentasi harus berisi ide pokok, gagasan, pandangan, ataupun point of view, dan pendapat para ahli mengenai suatu masalah. Jadi, harus dilandaskan atau didasari dengan gagasan-gagasan ataupun pandangan dari ahli yang akurat ataupun valid seperti itu ya. Ciri yang kedua yaitu ada objektif. Jadi dalam membuat argumentasi ini kita harus objektif. Kalimat argumentatif berisi data yang sesuai fakta di lapangan, mesti objektif, dan juga harus berdasarkan data resmi dan hasil riset dari para ahli. Nah, data penting ini untuk memperkuat argumen sebagai pendukung tulisan. Nah, jadi kita dalam membuat argumentasi ini harus diperhatikan gitu ya. Yang paling penting adalah harus didasari ataupun dilandaskan terhadap data-data atau fakta-fakta dari para ahli seperti itu. Yang ketiga, ciri yang ketiga dari argumentasi itu adalah logis. Jadi dalam membuat argumentasi itu harus logis. Ya, karena ada perumusan masalah, suatu permasalahan yang logis dapat dianalisis dan juga kritis. Jadi setiap argumentasi harus logis, harus dapat diterima oleh akal atau harus make sense gitu ya. Dan dalam argumentasi juga harus dapat dianalisis dan juga kritis seperti itu. Yang keempat, ya, ciri-ciri yang keempat dari argumentasi ini berisi kesimpulan dan juga solusi. Jadi kalimat argumentatif harus berisi kesimpulan mengenai suatu permasalahan. Selain itu juga ada solusi dalam penyelesaian masalahnya. Jadi di dalam argumentasi ini kita harus menarik kesimpulan gitu ya, apa yang kita sampaikan lewat tesis tadi ataupun pernyataan umum. Tidak hanya kesimpulan saja, kita juga harus memberi solusi. Misal tadi di dalam pernyataan umum atau tesisnya kita membahas mengenai perang, mengenai banjir deh ya, perang terlalu berat lah, mengenai banjir. Nah, kita harus mempunyai kesimpulan atas permasalahan banjir itu dan memberikan solusinya di dalam bagian argumentasi ini. Jadi tidak asal tulis ya, jadi harus berisi kesimpulan dan juga solusi. Sampai sini pada ciri-ciri argumentasi, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin ditanyakan atau merasa bingung bagaimana, atau Bapak terlalu cepat seperti itu? Cukup ya? Jelas? Baik. Jelas, Pak. Ya, baik. Selanjutnya mengenai penegasan ulang. Nah, silakan untuk Mbak Maesaro bisa bantu saya untuk membacakan bagian penegasan ulang tersebut. Mohon maaf, Pak. Ya. Di hari saya berubah slide-nya, masih yang ciri-ciri argumentasi. Oh, sekarang sudah berubah belum? Saya sudah, Pak. Mungkin sinyal kali. Oh iya. Apakah Mbak Mai bisa atau tidak? Mungkin bisa, kendala Pak. sinyal atau sudah ini Mbak sudah terlihat?
Sudah, Pak. Baik, akan saya bacakan, Pak. Ya, silakan. Ya, jadi ada penegasan ulang. Penegasan ulang biasanya berisi paragraf penutup yang bertujuan untuk menegaskan paragraf argumen, rekomendasi, dan saran. Nah, baik. Terima kasih Mbak Mae. Jadi betul apa yang disampaikan tadi, yaitu penegasan ulang berisi paragraf penutup yang bertujuan untuk menegaskan paragraf argumen. Dari namanya saja sudah jelas ya, penegasan ulang. Jadi pada bagian ini itu berisi paragraf yang menegaskan kembali hal-hal yang telah disampaikan di dalam paragraf argumen atau di dalam bagian argumentasi tadi. Nah, jadi pengulangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Nah, pengulangan ini bersifat pilihan sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Jadi bagian penegasan ulang ini tidak selalu ada di dalam teks eksposisi. Jadi itu bersifat pilihan sesuai penulis ya. Jadi mungkin penulis ingin ada penegasan ulang ataupun tidak itu terserah. Tapi biasanya umumnya teks eksposisi itu memang mempunyai penegasan ulang. Jadi mungkin penegasan ulang ini memang bertujuan untuk menegaskan paragraf argumen serta menambah rekomendasi ataupun referensi dan juga saran seperti itu. Nah, mungkin dengan adanya penegasan ulang ini dapat membuat pembaca itu jadi lebih mengerti, menjadi lebih paham gitu ya apa yang disampaikan oleh penulis di dalam argumentasi, di dalam bagian argumentasinya itu. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya mengenai penegasan ulang? Sepertinya tidak ya, cukup ya. Nah, selanjutnya contoh. Nah, ini contoh. Nah, di sini Bapak akan memberikan ya, memperlihatkan satu contoh teks eksposisi. Nah, di situ nanti kalian mencoba menganalisis dari contoh tersebut. Jadi paragraf apa, paragraf yang mana nih yang bagian tesis, paragraf yang mana bagian argumentasi. Nah, nanti kalian mencoba untuk menganalisis teks eksposisi yang Bapak akan perlihatkan ini. Apakah terlihat? Kosong, Pak, contohnya, Pak. Sebentar. Masih di PPT ya? Masih di PowerPoint ya? Masih, Pak. Bapak keluar dulu, Pak. Keluar dulu, Oh, iya. stop share screen dulu. Mohon maaf ya, Bapak tua, soalnya jadi agak gaptek gitu. Stop share dulu ya. Nah, kita masuk. Ini share screen lagi berarti ya, Mas ya? Ya, Pak. Maaf ya, orang tua namanya juga. Nah, bisa dilihat? Bisa, Sudah Pak. terlihat Bisa, belum Pak. ya? Bisa, Pak. Oh iya, berarti. Sebentar. Nah, mohon maaf sekali lagi ya, anak-anak. Mungkin ini dihapus dulu, Bapak lupa menghapusnya ya. Ya mohon maaf ya, tadi agak sedikit ada kendala soalnya Bapak ini tua dan gaptek ya. Maklumin ya teman-teman ya, anak-anak ya. Nah, sudah terlihat ya? Nah, saya minta tolong nih satu orang, mungkin Mas Ari yang dari tadi senyum-senyum, mungkin bisa tolong dibacakan ini teks eksposisinya, contoh teks eksposisinya. Dari awal sampai akhir, Pak. Iya, karena Banyak ya? kalau dari oh iya. Baik, Pak. Bapak, sebelumnya maaf Tolong ya, Mas jika Ari ya. maaf jika berisik, Pak. Sedang ada ponakan saya di rumah jadi berisik. Oh iya, tidak apa-apa. Baik. Silakan, Budaya ya baik.
budaya tradisional semakin tergerus. Banyak aspek yang telah dicapai bangsa Indonesia pada 70 tahun usia kemerdekaan yang perayaannya telah berlangsung. Namun kenyataannya pencapaian ini hanya sebatas keberhasilan secara fisik. Kemampuan bangsa Indonesia untuk bersaing di bidang seni budaya, khususnya seni dan budaya tradisional, masih tertinggal jauh dibandingkan negara lain. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman seni budaya tradisional. Tentunya Indonesia dapat bersaing dalam bidang seni budaya dengan negara lain. Generasi muda sebagai pewaris budaya tradisional harus dimotivasi untuk melestarikannya. Semangat pengembangan budaya harus ditanamkan sejak dini. Generasi muda dapat mengembangkan budaya tradisional tidak hanya di negeri sendiri, tetapi juga di kancah internasional. Pengembangan seni budaya Indonesia pada era globalisasi mengalami kendala besar. Saat ini masyarakat sudah terimbas dari efek globalisasi. Banyak cerita atau budaya tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia yang terlupakan. Budaya tradisional semakin tergerus dengan modernisasi budaya dari luar negeri. Kondisi seni budaya tradisional perlu menjadi perhatian semua pihak. Kondisi tersebut harus menjadi pemicu berbagai pihak untuk melestarikan seni budaya tradisional. Dengan demikian, budaya Nusantara dapat dibangun di negeri sendiri. Budaya Nusantara mampu sejajar dengan budaya negara lain. Jadi, tidak ada yang akan memandang budaya Nusantara dengan sebelah mata lagi. Baik, terima kasih Mas Ari atas bantuannya. Nah, saya sekarang beralih ke Mas Fuad nih. Jadi kan tadi kita sudah membahas mengenai tesis, lalu juga ada argumentasi, dan juga ada yang terakhir penegasan ulang. Nah, saya mau bertanya kepada Mas Fuad, pada paragraf mana nih Mas, tesis atau pernyataan umumnya itu? Izin menjawab ya Pak ya. Kalau menurut saya pernyataan umum atau tesisnya itu ada di paragraf pertama Pak. Paragraf pertama ya Mas ya? Ya, betul sekali. Memang pada umumnya tesis atau pernyataan umum itu memang biasanya ada di paragraf pertama, dan di sini juga dijelaskan banyak aspek yang telah dicapai bangsa Indonesia pada 70 tahun usia kemerdekaan yang perayaannya telah berlangsung. Nah, itu merupakan opini ataupun gagasan dari si penulis mengenai topik permasalahan yang akan diangkat di dalam teks eksposisi ini. Kemudian kita beralih ke argumentasi. Mas Ari masih di sana, Mas Ari? Iya Pak, masih di sini. Ya. Saya meminta Mas Ari untuk menunjuk paragraf yang mana yang termasuk pada bagian argumentasi. Silakan Mas. Mungkin paragraf 2 Pak. Hanya paragraf 2 saja atau dan bagaimana 3, Mas? mungkin dan 3. Betul jawaban Mas Ari. Ya, argumentasi terdapat pada bagian pada paragraf 1 dan pada paragraf 2 dan 3. Yang telah seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, bahwa dalam argumentasi ini tidak hanya ada satu paragraf saja. Jadi lebih dari itu pun argumentasi memiliki paragraf yang lebih dari satu ya. Jadi argumentasi ini paragrafnya banyak seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada penegasan ulang. Mbak Mae, apakah mendengar saya, Mbak Mae? Iya, Pak Farhan, Ya, saya mendengar Bapak. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Mbak Mae, pada paragraf mana bagian penegasan ulangnya? Tentunya ada di paragraf terakhir, Pak, yaitu paragraf 4. Betul. Ya, memang biasanya paragraf umumnya paragraf dari penegasan ulang ini memang ada di bagian penutup. Jadi bagian ini biasanya berfungsi untuk mendukung pada bagian
argumen yang telah disampaikan tadi. Mungkin alhamdulillah ya, semuanya sudah paham mengenai untuk menganalisis mengenai struktur dari teks eksposisi ini. Kalian juga sudah mulai mengerti. Tadi juga Mas Fuad, Mas Ari, dan juga Mbak Mae telah menganalisis bagian-bagian dari teks eksposisi ini. Saya ingin stop share dulu. Saya akan share screen lagi sebentar. Nah, ya mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Sudah jelas. Oke, baik. Bapak akan mereview sedikit ya. Ya, pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai struktur dari teks eksposisi, di mana materi ini merupakan materi pokok atau fokus utama dalam kompetensi dasar 3.6 dan juga 4.6. Nah, di dalam teks eksposisi ini memiliki 3 struktur yang membangunnya. Jadi ada tesis ya, atau pernyataan umum, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Tadi juga telah dijelaskan bagaimana tesis dan pernyataan umum ya. Tadi juga kita telah menjelaskan argumentasi juga, lalu ciri-ciri argumentasinya juga sudah Bapak jelaskan, dan ada juga penegasan ulang. Nah, jadi kalau tidak ada pertanyaan, untuk penugasan ya, Bapak akan memberi tugas kepada kalian. Jadi untuk minggu depan buatlah kelompok 4-5 kelompok. Nah, nanti kalian akan Bapak perintahkan mencari satu contoh teks eksposisi. Nah, di mana setiap kelompok itu akan membuat mind mapping ya. Mind mapping. Nah, cerita teks eksposisi ini akan diidentifikasi oleh kalian berkelompok. Nanti kalian akan mengidentifikasi strukturnya ya, mengenai tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Nah, pada minggu depan kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian tersebut. Jadi selain menganalisis struktur dan presentasi, Bapak juga akan menilai mengenai mind mapping yang akan kalian buat. Jadi buatlah sekreatif mungkin ya. Mengerti anak-anak semuanya? Ngerti, Pak. Mengerti, Pak. Ya, baik. Ya, tidak ada yang bertanya ya, cukup ya pada pembelajaran hari ini? Cukup. Cukup, Pak. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Kan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak akhiri saja. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini ya, pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, intinya untuk teman-teman selalu jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan ya, itu nomor 1, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak Farhan.